Temu lagi di Hot Room. Pinjol telah menggurita masuk ke hampir 50 kampus. Dan sekarang saya mau nanya kepada Billy Mambrasar, staf khusus istana yang rambutnya terantik di istana. Apakah menurut Anda tepat bunga 24% itu dipromosikan kepada para mahasiswa yang hanya untuk bayar uang kuliah 10 juta aja nggak sanggup? Jadi pertama saya juga menjawab dari sudut pandang sebagai alumni ITB juga, ya alma mater, di mana saya cukup menyayangkan bahwa ada fenomena ini. Secara teknis dijelaskan tadi mungkin benar tepat bahwa itu reasonable. Secara operasional itu juga masuk ke dalam SOP kita. Tapi kalau kita baca secara konstitusional dan secara etikal itu semuanya lemah argumennya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 2 butir C saja jelas mengatakan bahwa kalaupun mahasiswa diberikan pinjaman tidak boleh ada bunga dan bayarnya nanti setelah dia lulus. Dan sebenarnya opsi memberikan pinjaman teoritis, nggak mungkin dilaksanakan. Betul, memang secara kenyataan realistis juga bahwa data yang menunjukkan saat ini ada 9 juta mahasiswa di mana beasiswa KIP saja hanya menyanggupi sampai 950.000, hampir 1 juta. Ada 8 juta yang tidak terbantu, benar. Tetapi kemudian solusi memberikan pinjaman itu juga merupakan solusi terakhir yang harusnya dijawab oleh bapak-bapak di Dewan. Bagaimana penganggaran oleh Presiden yang 20% APBN tersebut kemudian dialokasikan dengan baik untuk mengcover kebutuhan dana pendidikan tinggi juga. Solusi memberikan pinjaman adalah solusi terakhir. Pun kalau diberikan pinjaman harus tanpa bunga dan dibayarnya nanti. Coba Anda jawab. Begitu. Kalau sampai 28%, perkiraan Anda bakal berapa ini mahasiswa yang akan dikejar-kejar debt collector? Nggak mungkin bayar, saya yakin. Iya, 25%, berapapun bunganya itu salah secara undang-undang gitu. Nah, apalagi kalau secara kemampuan dulu. 25%. 24%. 24% dengan beasiswa 12 juta ya, 10 juta lah biar gampang hitungnya. 24% 10 juta berarti kan sekitar 2,4 juta. Kalau itu per tahun 2,4 juta dan diakumulasikan 4 tahun itu banyak banget. Belum lagi penalti. Belum lagi penalti. Walaupun kalau lari-lari aku yakin lebih jago mahasiswanya lari dari debt collector ya. Iya kan tinggal pindah kos aja kan. Jadi bakal banyak yang akan kabur. Bakal banyak dikejar debt collector. Banyak di debt collector. Dan juga sebenarnya saya menyayangkan Abang kenapa tidak mengundang rektor ITB? Saya pengen ngobrol-ngobrol sama rektor ITB disclaimer, juga. Kita sudah mengundang ITB, tapi dibilang cukup dari BEM-nya ini. Kita sudah. Nah, itu kan BEM yang jadi kita udah undang, mereka tidak bersedia. Oke, sekarang Pak Cecep dari rektor. Dan rektor apa ini? Bukan rektor. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Siap. Pandangan Anda apakah memasukkan pinjol ke universitas, apakah itu tindakan bunuh diri? Begini ya, Bang Hotman, terima kasih nih. Jadi kalau mencermati hari ini justru pendidikan kita itu makin jauh dari masyarakat miskin kita. Makin mahal, makin elitis. Dan pinjol masuknya ke situ sebetulnya bukan solusi. Bukan solusi, justru perguruan tinggi lah berkewajiban bagaimana membantu mereka. Dari mana duitnya? Dari intelektual kapital. Yaitu apa tuh? Ya hasil riset, hasil inovasi yang dia jual keluar mestinya gitu, Bang Hotman. Kemudian masuk menjadi income generating yang kemudian itu dibantu. Dan salah satu korbannya adalah Rektor Universitas Udayana masuk penjara gara-gara mencari sumbangan dari mahasiswa. Dan saya pengacaranya. Ya, mungkin itu kasus lain ya. Kasus lain. Tapi ini kaitan dengan bagaimana income generating, ya bahwa perguruan tinggi itu dengan apalagi dengan status PTNBH ya. Dia punya keleluasan, punya otonomi, mestinya dia kreatif. Tapi itu kan terlalu jangka panjang, Pak. Iya kan? Terlalu jangka panjang. Betul. Sementara untuk universitas negeri APBN hanya 28%. Dia harus mencari dana 72%. Oke, tapi kan misalnya ya pola-pola kerjasama yang selama ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi, sebetulnya itu bisa juga dilakukan lewat CSR misalnya dengan perusahaan swasta, ada pemerintah daerah yang bisa membantu selain pemerintah pusat. Ya. Itu oke lah. Khusus mengenai pinjol. Jadi menurut Anda itu apakah tindakan akan bom meledak suatu waktu dalam arti bakal banyak ini mahasiswa dikejar-kejar nggak bisa bayar atau gimana? Persis. Saya kira bukan hanya sekedar itu. Ya ini sebenarnya menandakan bahwa perguruan tinggi kita memang tidak berdaya. Tidak berdaya. Bagaimana membantu mahasiswa? Sekarang justru swasta juga banyak. Dari hampir 50 tadi ada juga swasta. Ya makanya perguruan tinggi lah kita sebut ya. Artinya ini memang menjadi perhatian harus oleh pemerintah ya. Bagaimana kucuran dana yang 20% APBN, APBD itu. 28 apalagi tapi hitungannya
Bung Hotman, itu sebenarnya 28 itu adalah include pada anggaran-anggaran di luar operasional dan investasi pendidikan. Ya. Jadi hitungan saya malah kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Kurang dari 10% untuk investasi dan operasional semata. Karena gaji guru, gaji dosen, segala macam masuk ke situ. Gimana ini Pak DPR? Lebih tepatnya 5%, Bang. Silakan. 5%? Nah, Iya. Bung Billy lebih Aduh, tahu. gimana nih Pak? Bapak dari partai mana? Dari partai yang paling dicintai masyarakat. Oh, Nasdem ya? Nasdem. Nasdem. Oke. Anggota DPR, gimana komentar Anda nih? Jadi saya yang pertama atas nama anggota DPR dan atas nama pribadi ini musibah pendidikan Musibah apanya? terhadap ketidakberdayaan negara untuk membantu rakyatnya mengenyam pendidikan. Pinjol musibah juga nggak masuk kampus? Ini musibah juga. Ya. Seharusnya negara hadir di kampus atau lembaga pendidikan yang lain, mulai dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Ya. Negara harus hadir di situ, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap dunia pendidikan buat masyarakatnya. Ya. Kenapa? Karena dimanapun orang, apapun strata orangnya, dia mencari pendidikan itu adalah sebuah eskalator untuk meningkatkan nilai sosial atau lainnya. Nah, ketika dia dihadapkan untuk meningkatkan derajat orang tuanya dan keluarganya, dihadapkan pada pinjol ini akhirnya secara drastis turun. Ya. Apalagi tadi kalau abang bilang dikejar-kejar oleh yang lainnya. Dan negara punya... Dan Anda setuju, nggak akan ada debt collector mendagih secara sopan? Nggak ada mungkin. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya ini. Nah, oleh karenanya saya kira ada institusi resmi yang dimiliki oleh negara yang harus dilakukan kerjasama. Misalnya ada bankan, ada perbankan itu. Yang secara pasti bunganya sangat rendah kan. Kenapa tidak pakai lembaga resmi yang sudah dimiliki Bang nggak negara? mau. Ya kita harus, Karena nggak ada anggaran dari pemerintah. negara bantuan. punya regulasi harus bisa memberikan kepastian kepada bank harus mau. Kenapa nggak DPR bilang ke universitas, tidak boleh, minta Menteri Pendidikan melarang? Saya terus terang ya, saya anggota DPR masih baru. Saya ngerti kalau pinjol itu udah masuk kampus ini setelah kasus ITB aja terus terang. Ya. Oleh karenanya saya akan menginisiasi dengan teman-teman yang lain di Komisi 10 untuk memberikan diskusi dengan para kampus-kampus, khususnya 50 kampus yang itu, bagaimana kita bisa memberikan jalan yang terbaik buat mahasiswa. Jangan lagi pakai pinjol. Sebenarnya Ini ada mohon dua maaf buat argumen yang sahabat lemah di sini karena beliau dari Dewan belum menjawab kenapa kemudian penganggaran 10-5% itu sangat kecil karena mereka yang kemudian meng-approve berapa besar anggaran untuk pendidikan tinggi. Kenapa sekecil itu? Padahal Presiden patuh kepada Undang-Undang Jadi gini. Dasar di mana 20% adalah APBN untuk pendidikan. Dan itu itu patuh, minimal tetapi ya. kemudian Jadi gini, alokasiannya harus alokasi pendidikan 20% di kementerian itu, pendidikan itu tidak hanya dikelola oleh Kementerian Mendikbud, tapi juga dikelola oleh yang lain, Ya, oleh kementerian lain, lembaga-lembaga yang lain. Oleh kalau teman-teman sepakat di forum ini, ayo kita kembalikan dana 20% itu khusus dikelola oleh Dan Kemendikbud. argumen Bang tadi juga lemah karena jelas Pak Undang-Undang Nomor 12 dulu, kasih tahun tahu dulu dong 2012 itu adalah menyatakan tidak boleh ada bunga. Kalau Bank kasih bunga pun salah, inkonstitusional. Ya ini kan kita kan lagi diskusi cari jalan yang terbaik kan, gimana caranya. Bang mana yang mau pinjaman kata Nah, Bang gitu. Bunga, Mas? Bang Toyib. Kayak gitu Bang, saya kira ini negara harus memberi kepastian kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik buat dunia pendidikan. Izin mengoreksi Pak, bahwasannya alokasi dana perguruan tinggi berdasarkan APBN itu hanya 2,7% berdasarkan data yang saya temukan. Lebih rendah dari 5% Nggak lagi. nyampe 5%. Maksudnya apa? Dari total APBN yang kita miliki, 20% itu kan dijamin untuk pendidikan Bang. Iya. Sedangkan untuk perguruan tinggi, itu pendanaannya hanya 2,7%. 5% pun nggak nyampe. Tadi Bang Billy bilang itu 5%. Saya sebenarnya lebih sangat rendah dari sepakat dengan Pak Cecep ya. Harusnya lembaga perguruan tinggi ini, apalagi sekarang PNBA, dia harus bisa melakukan diversifikasi. Ya. Dia harus mencari terobosan-terobosan. Dia harus proaktif, kreatif, inovatif. Jangan melulu mengandalkan pembiayaan itu dari mahasiswa. Benar. Saya sangat tidak setuju, salah satu orang yang tidak setuju tentang adanya jalur mandiri. Jalur mandiri lah, disitulah berkecamuknya mencari tanda petik ya, Sumbangan uang dari yang sanggup bayar. harta kekayaan untuk bagi-bagi situ. Kalaupun ada dipaksakan misalnya ada jalur mandiri, kalau dalam ibarat teori dagang itu harus ada HET yang itu sepakati. Pak Heru, kenapa coba jalur mandiri itu dibuka? Karena anggaran dari pemerintah cukup. juga Nggak ada uang. Jadi balik lagi ke sirkular itu. Kalau nggak kampusnya Nggak tutup. cukup, Pak. Betul. Ya kalau gitu nanti kita sepakati ya antara stakeholder yang ada dengan DPR bagaimana caranya bahwa salah satu poinnya itu adalah anggaran 20% itu dikembalikan seutuhnya kepada Kemendikbud. Gitu. Nanti situlah baru kita bisa alokasi untuk perguruan tinggi negeri bisa kita tata ulang lagi kan. Jamin setelah pemilu bisa begitu? Kalau
mohon maaf. Kalau presidennya yang didukung oleh itu pasti karena dia punya Didukung oleh siapa nih Pak? karena dia punya jiwa pendidikan yang jauh lebih mumpuni. Saya kira seperti itu. Dan Ini mohon presiden yang itu juga punya program yang lebih ke pendidikan tinggi. maaf. Itu lah. Jadi saya kira ini Dipegang Pak janjinya, Pak. ini PR kita bersama ya. Jadi, saudara, yang saya tahu untuk universitas negeri, kebutuhan universitas negeri itu 28% disediakan oleh APBN. Universitas negeri ya. Iya. Anda kan bicara APBN keseluruhan ya. Iya, Pak. Tapi untuk universitas negeri, 28%. karena di persidangan di Udayana, di pengadilan di Bali, 28% katanya kampus universitas negeri. Ya. Jadi 72% harus dicari oleh Ya. kampus tersebut dari uang kuliah dan dari sumbangan. Itulah jalur mandiri. Itulah yang menyebabkan rektor Udayana masuk penjara di borgol begini. Ya makanya salah satu solusi pertamanya bagaimana anggaran yang 20% itu kita kembalikan dulu ke Kemendikbud. Dikelola bareng dulu di situ. Disitulah nanti item-itemnya buat PTN kemana, berapa, buat yang SLTA berapa kan situ bisa kita tata ulang Tapi kembali. kesimpulannya Anda bakal melihat bahwa pinjol masuk kampus hanyalah Ini bom bukan solusi. waktu. Ini Bahkan bukan solusi. banyak mahasiswa dikejar-kejar ke tempat kosnya oleh debt collector yang sangar-sangar penampilannya. Apalagi ini menimpa perguruan tinggi yang sangat elit yang sudah melahirkan Benar. presiden. Ada ITB, satu hal yang ITB. ada satu hal yang kurang bahwa yang sangar-sangar itu illegal, Bang. Karena kita udah punya aturan. Nggak boleh dilarang. Oke, kita break dulu lah. Yang sangar-sangar itu berarti ada illegal, berarti ada debt collector yang benar-benar rapi seperti Hotman Paris. Yes. Itu namanya debt collector. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.